Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Dawarman, BP 191025-3015 dari kelompok 1, Proteksi C, Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Tahukah kalian, pada tanaman anggur juga terdapat berbagai penyakit. Nah, penyakit apa saja yang menyerang pada tanaman anggur? Mari kita lihat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit yang menyerang pada tanaman anggur, yaitu karat daun. Seperti namanya, menyerang daun pada tanaman anggur. Gimana kelanjutannya? Langsung ditonton ya. Dengan tanaman yaitu suatu usaha untuk mencegah kerugian secara ekonomis pada suatu tanaman budidaya. Penyakit tersebut disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman. Seperti yang telah kita ketahui, penyebab penyakit pada suatu tanaman disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor biotik dan yang kedua yaitu faktor abiotik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyebab penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh faktor abiotik. Yang pertama dapat kita lihat yaitu keadaan tanah. Keadaan tanah yang kurang atau kekurangan unsur hara itu tidak baik bagi suatu tanaman, karena tumbuhan tersebut tidak dapat menyerap unsur hara yang dibutuhkannya di dalam tanah. Yang kedua yaitu keadaan cuaca. Apabila cuaca terlalu ekstrim juga dapat menyebabkan kerusakan. Yang ketiga yaitu suhu. Suhu yang ekstrim dapat membahayakan tanaman atau yang biasa kita sebut dengan frost. Yang keempat yaitu angin dan hujan. Angin dan hujan ini dapat menyebabkan kerusakan mekanik pada tumbuhan. Yang kelima yaitu air. Kekurangan air pada tumbuhan dapat menyebabkan tumbuhan tersebut layu, dan kelebihan air juga tidak baik untuk tumbuhan karena itu dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan. Yang keenam yaitu perlakuan pertanian, misalnya penggunaan alat-alat pertanian yang kurang bersih, di mana alat-alat tersebut digunakan untuk tumbuhan yang telah terserang penyakit dan digunakan lagi untuk tumbuhan yang sehat. Maka ini akan menyebabkan perpindahan penyakit dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lainnya karena alat-alat tadi. Pada kasus kali ini saya akan membahas tentang penyakit karat daun yang terserang pada tumbuhan anggur. Penyakit utama yang sering menyerang pada tanaman anggur yaitu Downy mildew, Powdery mildew, karat daun, Anthracnosa, dan busuk pada buah. Penyakit karat daun menyerang bagian daun yaitu pada tanaman anggur. Penyakit ini terjadi pada musim hujan karena kelembaban tinggi dan suhu yang hangat pada siang hari yang menyebabkan jamur dapat tumbuh pada bagian daun. Jamur tersebut berkembang biak dengan baik pada bagian daun karena kondisinya sangat mendukung untuk jamur tersebut tumbuh. Gejala utamanya yaitu dapat kita lihat dengan kasat mata, terdapat bercak kuning pada bagian atas, yang mana bercak kuning ini terlihat pada awal-awal penyerangan, dan apabila penyerangan jamur tersebut sudah lama, maka akan berubah warna menjadi kecoklatan. Dan pada bagian bawah daun terdapat bercak-bercak berwarna orange, dan apabila digesekkan akan terlihat seperti debu. Nah, debu inilah yang menjadi spora pada jamur tersebut. Menurut beberapa sumber, penyakit ini disebabkan oleh Physophila vitis. Pengendalian dari penyakit ini dapat dilakukan dengan fungisida. Fungisidanya sendiri terbagi atas dua, yaitu fungisida kontak dan fungisida sistemik. Nah, pada fungisida kontak harus dilakukan secara rutin, karena seperti yang kita ketahui, penyakit ini disebabkan karena curah hujan yang terlalu tinggi, yang mana apabila dilakukan penyemprotan dengan fungisida menyebabkan tidak menyerapnya fungisida tersebut ke dalam daun. Sedangkan pemakaian fungisida sistemik ini bagus karena fungisida ini dapat menyerap secara langsung dan baik pada daun. Pemakaian fungisida harus dirotasikan dengan pemakaian fungisida aktif lainnya, karena apabila hal ini tidak dilakukan dapat menyebabkan resistensi pada jamur patogen tersebut. Selanjutnya yaitu kebersihan dari kebun ini juga harus dijaga, misalnya terhadap gulma. Apabila gulmanya telah banyak, maka harus dibersihkan lahannya dan juga mengatur jarak tanam pada tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian pupuk kalium dan urea secara teratur, serta pemangkasan daun yang dilakukan secara rutin selama 4 bulan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.